Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat melaksanakan dan menghadiri uji kelayakan calon Hakim Agung tahun 2021 baik secara fisik maupun secara virtual pada hari Senin tanggal 20 September 2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Untuk itu perkenankan kami membuka rapat uji kelayakan calon Hakim Agung dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Afiantara SH, M.Hum, dalam hal ini sebagai calon Hakim Agung Kamar Pidana atas kerjanya memenuhi undangan kami. Sebelum kami memulai uji kelayakan calon Hakim Agung, pimpinan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, alokasi waktu uji kepatusan dan kelayakan calon Hakim Agung paling lama 60 menit. Termasuk 10 menit yang digunakan untuk menyampaikan pokok-pokok makalah. Kedua, pertanyaan diajukan oleh masing-masing fraksi kepada calon Hakim Agung paling lama 3 menit yang pelaksanaannya diatur oleh pimpinan rapat. Ketiga, setelah selesai melaksanaan proses uji kelayakan ini, calon Hakim Agung diminta menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan oleh Komisi 3 DPR RI. Demikian pengantar kami, dan untuk mempersingkat waktu, kesempatan selanjutnya kami serahkan kepada calon Hakim Agung untuk menyampaikan pokok-pokok makalahnya selama 10 menit. Kami persilahkan. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan menguraikan pokok-pokok makalah yang saya buat kemarin, yaitu mengenai kajian mengenai pengalihan pidana ringan untuk dapat diselesaikan berdasar hukum adat setempat sesuai dengan kearifan lokal guna mengurangi beban peradilan umum khususnya Mahkamah Agung. Pendahuluan, jumlah perkara pidana di Mahkamah Agung khususnya di pengadilan negeri atau peradilan umum semakin lama semakin meningkat. Jumlah hakim di peradilan umum yang sangat kurang dibandingkan beban yang harus diemban, maka perlu adanya kebijakan untuk mengurangi beban tersebut, yaitu dengan perlunya membuat kebijakan antara lain pengalihan pidana ringan untuk diselesaikan dengan berdasarkan hukum adat setempat dengan kearifan lokal. Untuk itu perlu mencari payung hukum untuk dapat melakukan pengalihan tersebut, di mana diharapkan pengalihan penyelesaian pidana ringan ini bisa dirasa adil oleh para pihak, baik pelaku maupun korban. Ketentuan yang berkaitan dengan hukum adat. Yang pertama, pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951. Yang kedua, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951 ditegaskan hukum material sipil, dan untuk sementara waktu hukum material pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula daerah Swaprabeja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh pengadilan adat tetap berlaku bagi kaula dan orang itu dengan pengertian bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang harus hidup dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam kitab hukum pidana sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari 3 bulan penjara dan atau denda Rp500, yaitu sebagai hukuman pengganti bila mana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan terhukum. Bahwa bila mana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui pada dengannya hukuman kurungan atau dengan dimaksudkan di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya, maka kitab hukum sipil dianggap diancam dengan hukuman yang bandingannya yang paling mirip daripada perbuatan pidana itu. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 ayat 5
menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal di atas menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar hukum putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Dengan 3 landasan hukum tersebut, pengadilan dapat mengalihkan tindak pidana ringan untuk diselesaikan dengan berdasarkan hukum adat setempat. Persoalannya tidak berhenti di sini karena criminal justice system dalam proses peradilan pidana menyangkut 3 lembaga, yaitu kepolisian selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum mau pelaksanaan putusan, dan lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Ketiga lembaga ini harus bersinergi untuk dapat mewujudkan diselesaikannya tindak pidana ringan dengan berdasarkan hukum adat. Untuk itu harus ada kesepahaman dan kesepakatan dalam peralihan ini. Dengan penyelesaian tindak pidana ringan dengan diselesaikan berdasarkan hukum adat, memungkinkan berkurangnya beban perkara di peradilan umum, dan peradilan dan penyelesaian melalui hukum adat dengan kearifan lokalnya dimungkinkan terjadi pemulihan kondisi seperti semula atau restoratif justice, karena pendekatan yang biasanya dipergunakan berdasarkan pendekatan sosial kultural, sehingga antara pelaku dan korban maupun keluarganya dan masyarakat setempat dapat pulih kembali seperti sebelum ada tindak pidana. Penulis sangat setuju sekali pengalihan tindak pidana ringan diselesaikan dengan berdasarkan hukum adat setempat sesuai kearifan lokal, karena hal ini didasarkan pendekatan sosial kultural yang dapat memulihkan hubungan seperti semula, baik dari pihak korban, pihak pelaku yang menyadari kesalahannya, keluarga korban maupun keluarga pelaku, dan masyarakat setempat tanpa harus menjatuhkan hukuman pidana penjara. Kesimpulan, ketentuan untuk pengalihan pidana ringan ini dapat didapatkan di beberapa ketentuan. Yang pertama, pasal 5 ayat 3 sub B Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 48 tahun 2009, pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 2009. Dengan pelaksanaan tindak pidana ringan berdasarkan hukum adat ini memungkinkan berkurangnya beban perkara di Mahkamah Agung, khususnya peradilan umum, dan dapatnya terjadi restoratif justice yang memulihkan kondisi seperti keadaan semula. Saran perlunya adanya pembuatan payung hukum dalam pelaksanaan criminal justice system dalam pelaksanaan tindak pidana ringan berdasarkan hukum adat yang dapat berupa bisa peraturan bersama ataupun kesepakatan bersama dari Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Saudara Calon Hakim Agung Afiantara SHM HUM. Catatan dari pimpinan bahwa saudara ini menurut KY adalah salah satu calon yang istimewa, karena sebagai hakim suka memvonis berat para koruptor dan katanya suka naik trans J ke pengadilan. Betul gitu, Pak? Sebetulnya mohon maaf pimpinan sidang, saya memutus bukan suka menghukum berat, tapi sesuai dengan fakta hukum dan tingkat keterlibatan di dalam tindak pidana korupsi itu. Dan naik trans itu memang, mohon maaf, saya waktu itu di Jakarta dan memang saya belum mempunyai kendaraan jadi saya naik kendaraan umum untuk pergi ke PN Jakarta Pusat maupun ke Kuningan. Waktu itu pengadilan tindak pidana korupsi ada di Kuningan. Pada dasarnya seperti itu. Tapi hobinya Bapak diving? Salah satu, ya, saya olahraga air mulai waktu saya SMA, dilanjutkan kuliah. Jadi ini olahraga air. Olahraga mahal juga ini Pak, diving ini Pak. Ya, makanya beli mobil belum bisa punya, tapi Bapak hobinya diving ini.
Mohon maaf Bapak, jadi waktu itu saya di Malang ada ikut klub Bapak. Jadi yang punya peralatan itu adalah klub divingnya itu Bapak. Ya, oh klub ya Pak ya? Iya. Sewa? Kalau klub kita kan jadi anggota, jadi ada kadang-kadang. Kalau sekarang mau diving, punya Sewa. alatnya nggak? Nggak punya, sewa. Jadi sewa sekali itu sekitar 600 untuk sekali, itu pun jarang. Ya mahal ini Pak soalnya. Jadi Bapak punya hobi mahal ini. Padahal Bapak kalau lihat ininya kan, tapi sekarang sudah punya mobil. Alhamdulillah. Sudah. Iya. Baik. Dari Pak Pangeran ada? Cukup ya. Kita mulai dari P3. Oh ini, baik. Kita mulai dari tengah, PKS. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati, kita mulai lagi di siang hari ini. Pak calon hakim yang saya muliakan. Pak, kajian mengenai pengalihan pidana ringan ya. Untuk dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat sesuai dengan kearifan lokal ya, guna mengurangi beban peradilan umum khususnya Mahkamah Agung ya Pak. Pada kesimpulan makalah saudara ya, Anda menyampaikan bahwa ya, perlu ada payung hukum dalam pelaksanaan tindak pidana ringan ya, berdasarkan hukum adat. Anda menyebut payung hukum ini bisa dalam bentuk peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian. Saya rasa sebenarnya ide bagus itu Pak, ya, agar beban perkara di pengadilan semakin berkurang. Namun jadi pertanyaan, ada yang jadi pertanyaan Pak, apakah memang peraturan bersama antara MA, Kejaksaan, Kepolisian cukup bisa menjadi payung hukum Pak? Apakah memang peraturan bersama itu menjadi legal standing? Ya, apakah tidak perlu diatur dalam sebuah undang-undang? Tolong berikan argumentasi yuridis lah Pak ya dari saudara mengenai cukupnya peraturan bersama itu sebagai payung hukum. Ya, semoga dapat penjelasan yang baik. Terima kasih Pak Ketua. Cukup itu saja. Terima kasih dari PKS. Selanjutnya kami persilakan dari PDIP. Ya, silakan Pak Wayan. Ya, saya langsung saja. Saudara, saya sudah baca sebagian besar apa yang berkaitan dengan diri saudara. Cuman saya mengambil satu tema saja, tapi ini menjadi sangat penting karena saudara memilih kamar pidana. Yang ingin saya ketengahkan adalah betapa banyaknya di dalam kasus-kasus pidana hakim memutuskan secara keliru sehingga ada sebuah buku yang bernama Peradilan Sesat. Mudah-mudahan saudara sudah membaca buku itu. Mudah-mudahan juga saudara mengetahui peradilan sesat di Indonesia tentang kasus Sengkon dan Karta. Pertanyaannya, bagaimana cara saudara mengetahui, mengatasi ketika dalam sebuah kasus di dalam BAP sudah direkayasa demikian rapi sehingga setiap orang yang wajar, yang normal itu yakin tentang kebenaran BAP, padahal dalam praktek sering sekali direkayasa seperti kasus Sengkon dan Karta. Ada di negeri Belanda yang disebut kasus komisaris yang gila hormat, merekayasa dengan saksi-saksi sehingga putusannya jadi keliru. Sekali lagi, bagaimana saudara mengatasi cara-cara begini? Karena saudara biasanya nanti kalau jadi hakim agung perkaranya menumpuk, tidak cukup waktu untuk mengetahui isi BAP yang sebenarnya menurut kebenaran hakiki. Yang kedua, ada adagium hukum yang mengatakan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Saya ingin pernyataan pasti dari saudara, apakah saudara setuju dan apa argumen saudara kalau saudara setuju dengan adagium
Seperti itu. Lalu kalau menemui dalam beberapa kasus selama ini, selama saudara berpraktek sebagai hakim, jika ada keraguan, ada samar-samar, cara saudara mengambil putusan agar yang saudara putuskan itu adil dan benar, bagaimana? Saya ingin pengalaman pribadi saudara diketekankan di sini agar kita yakin kelak kalau jadi hakim agung menghadapi kasus yang samar-samar itu, kita yakin bahwa saudara memutuskan secara benar. Yang terakhir, ini sudah ditanyakan juga kepada yang lain-lain oleh beberapa rekan, tapi penting saya garis bawahi, dalam perkara pidana itu sekali lagi banyak sekali tekanan dan intervensi. Selama ini pengalaman saudara seperti apa, dan bagaimana saudara berkomunikasi dengan hakim yang lain, atau bagaimana hakim yang lain berkomunikasi dengan saudara, agar pada akhirnya tanpa harus menanggung risiko dari tekanan itu, saudara bisa memutuskan secara bebas. Terima kasih, pimpinan. Terima kasih Pak Wayan. Selanjutnya PAN. PAN tidak ada lewat. Selanjutnya Fraksi Demokrat. Demokrat tidak ada lewat. Selanjutnya PKB. PKB tidak ada lewat. Selanjutnya fraksi Partai Golkar. Terima kasih pimpinan, saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3, saudara calon Hakim Agung yang saya hormati. Dalam makalah saudara calon menuliskan, sebelah sini Pak, kiri, ya, bahwa jumlah hakim yang ada di peradilan umum ini yang masih rasa kurang sehingga perlu dipikirkan adanya kebijakan mengurangi beban, ya kan? Dengan berdasarkan beberapa tadi petunjuk yang Bapak jelaskan, dengan menggunakan kebijakan pengalihan pidana ringan untuk diselesaikan sesuai dengan kira-kira hukum adat yang berlaku di sebuah wilayah. Namun saya coba-coba mempelajari makalah Bapak, adalah saya belum menemukan saudara menuliskan contoh-contoh kejahatan yang konkret yang bisa dikategorikan sebagai pidana ringan. Kira-kira bisa dicontohkan seperti apa? Yang kedua, apakah KDRT misalnya? KDRT itu bisa dikategorikan ringan atau berat? Kira-kira seperti itu. Karena saya belum melihat di sini. Yang kedua, ketiga, kira-kira indikatornya terkait dengan pengalihan hukum pidana menggunakan hukum adat, bagaimana saudara calon Hakim Agung ini bisa meyakinkan bahwa saudara atau orang yang akan dilakukan tadi Bapak menjelaskan restoratif justice, mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. Bagaimana keyakinan hakim itu kira-kira? Indikasi atau ukuran takarannya seperti apa? Seorang hakim sehingga pelaku-pelaku ini yang bisa di restoratif justice ini sehingga dia tidak mengulangi perbuatannya. Kira-kira itu bisa diberikan gambarannya supaya kita bisa memahami saudara calon. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya fraksi Partai Nasdem. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 DPR RI, yang saya hormati Saudara Apiantara SHM Hum. Pada kesempatan yang baik ini, saya sangat tertarik ya dengan judul makalah Bapak tentang kajian pengalihan pidana ringan untuk dapat diselesaikan berdasarkan hukum adat setempat sesuai dengan kearifan lokal, mengurangi beban peradilan umum khususnya Mahkamah Agung. Bapak, pada tanggal 8 September 2021, putusan Mahkamah Agung itu mengeluarkan
satu putusan kebetulan ini terjadi di dapil saya, Kalimantan Tengah. Ada peladang tradisional atas nama Antonius yang membakar lahan pada tahun 2019 dan pada saat itu dituntut oleh jaksa penuntut umum 1 bulan subsidiar Rp500.000. Tapi diputuskan oleh PN setempat yaitu 1 tahun penjara dan subsidiar 50 juta. Kemudian naik lagi ke PT dan ditetapkan sama. Kemudian yang bersangkutan didukung oleh seluruh ormas adat yang ada di Kalimantan Tengah, termasuk saya mengikuti ini, melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keluarlah keputusan Mahkamah Agung 8 September 2021. Ini saya melihat kasus ini sangat erat sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Bagaimana kearifan lokal seharusnya menjadi pertimbangan dengan hukum adat setempat. Saya mau sampaikan bahwa adat masyarakat Kalimantan Tengah, termasuk adat Dayak itu adalah ketika membuka lahan pertanian itu dengan membakar lahan. Nah, ini secara kasus. Nah, bagaimana pandangan Bapak bahwa tadi jelas dikatakan dalam kesimpulan Bapak bahwa pidana ringan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan restoratif justice atau hukum adat. Nah, ini sudah terjadi. Nah, ketika misalnya Bapak dihadapkan pada kasus ini, apa yang Bapak harus lakukan dengan kejadian ini? Kedua, berdasarkan simpulan yang Bapak sampaikan, bahwa kuatnya peraturan bersama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian, itu sebagai dasar untuk bisa juga diberlakukannya pengalihan kasus pidana ringan. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, apakah kami ingin mendengar lebih jauh pandangan Bapak ketika ini dihadapkan pada strata perundang-undangan yang jauh lebih tinggi? Mana yang lebih memungkinkan antara undang-undang dan peraturan bersama yang diberlakukan sesuai konteks supaya pidana ringan ini mendapatkan rasa keadilan yang utuh bagi setiap warga negara ketika dihadapkan pada kasus hukum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Gerindra. Ya, terima kasih Ketua, Pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3, yang terhormat Saudara Calon Hakim Agung, ya. Pada kesempatan ini izinkan saya menggunakan hak saya ya untuk menyampaikan pertanyaan dengan menyampaikan apa yang diusulkan oleh rekan-rekan saya di Koalisi Pemantau Peradilan. Jadi ini Pak, ini luar biasa, mereka merumuskannya serius. Walaupun pertanyaannya sederhana. Yang pertama, Pak, apa motivasi Anda mendaftar menjadi Hakim Agung? Yang kedua, mengapa Bapak memilih kamar pidana? Ya. Lalu yang ketiga, apa yang akan Bapak lakukan pertama kali untuk membuat perubahan ke arah perbaikan Mahkamah Agung ketika Bapak nanti kelak insya Allah menjadi Hakim Agung? Yang keempat, apa agenda selanjutnya untuk mencapai visi misi menjadi Hakim Agung? Dan yang kelima, yang terakhir, apa yang membuat Bapak merasa layak dan pantas menjadi Hakim Agung? Terima kasih. Baik, terakhir P3. Terima kasih Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afiantara, calon Hakim Agung yang saya hormati, saya lihat Bapak saat ini ada di Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, terkait dengan etik gini pertanyaannya Pak. Ya. Kita mengenal bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang terbangun budaya saling pengertian, rasa berterima kasih. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak ketika ya
ada warga masyarakat yang berterima kasih karena putusan hakim itu, baik pidana maupun perdata, dianggapnya memenuhi rasa keadilannya, ya, dan untuk itu dia memberikan sesuatu setelah putusan, Pak. Ya, jadi setelah putusan, ini sebelum putusan. Ya, menurut Bapak, kalau ada situasi seperti ini, apakah hakim boleh atau patut untuk menerima atau tetap harus ditolak? Ya. Nah, saya ingin pendapat Bapak. Yang kedua, ini memang kami di Komisi 3 mendapatkan juga banyak masukan, juga pertanyaan untuk diajukan kepada calon hakim agung dari teman-teman koalisi pemantau peradilan. Ini salah satunya sebagai gasolan hukum ke depan kita, ya, di mana di dalam KUHP itu yang periode lalu sudah kami bahas, itu asas legalitas diperluas. Tidak seperti asas legalitas yang ada di KUHP yang saat ini berlaku. Ya. Karena itulah diintroduksi juga hukum yang hidup di masyarakat sebagai juga sumber hukum bagi hakim di dalam mengadili juga perkara pidana juga tentunya. Ya. Ini juga untuk memperluas apa yang ada dalam undang-undang lainnya tentang perlunya hakim mengikuti rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Nah, Bapak melihat ya soal ini seperti apa dikaitkan dengan asas legalitas. Dalam pandangan Bapak sebagai hakim atau calon hakim agung kamar pidana, ya, apakah tidak sebaiknya atau apa sebaiknya ya, hakim itu strict dalam melihat, mengadili, memutuskan itu berpatokan pada asas legalitas yang selama ini kita kenal dan diajarkan kepada kita, atau memang menurut pandangan Bapak perlu diperluas agar ruang bagi hakim dalam mengikuti rasa keadilan yang hidup di masyarakat itu menjadi lebih terbuka. Sekira itu, pimpinan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arsul. Pak Piantra, Bapak punya waktu 15 menit untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya langsung menjawab pertanyaan terakhir dulu. Ketika ada warga masyarakat yang memberikan sesuatu kepada saya, setelah putusan tetap saya tolak. Jadi itu termasuk, menurut saya termasuk gratifikasi, tetap nggak boleh, walaupun itu setelah putusan. Tetap nggak boleh. Iya, saya selama mengenai sedikit banyak itu ada kaitannya langsung maupun tidak langsung itu, dan saya biasanya waktu di sidang, sebelum sidang itu saya biasanya mengatakan, karena biasanya kan ada di sidang itu sebelumnya itu sudah ada yang pihak-pihak tertentu yang kadang-kadang ingin mempengaruhi persidangan. Saya katakan kepada para pihak, kami tidak menerima sesuatu, jangan ngasih saya, dan saya tidak minta apa-apa. Gitu. Sehingga kalau ada sesuatu yang mengatasnamakan majelis, itu bukan dari majelis. Jadi sehingga saya tetap menolak, walaupun itu setelah putusan. Yang kedua, mengenai KUHP, mengenai legalitas yang diperluas, itu saya sependapat. Ini ada istilah legalitas formil sama legalitas material. Di mana legalitas material ini, kalau formil itu memang strict pada undang-undang. Kalau legalitas material ini peraturan yang ada, yang hidup di masyarakat, yang berlaku di masyarakat. Sehingga ada legalitas material. Itu saya seperti ingat waktu sifat perbuatan melawan hukum formil material. Ini seperti
jadi legalitas material. Jadi itu memperluas, dan hukum, sifatnya hukum itu kan dinamis, maksudnya berkembang terus sesuai dengan keadilan, perkembangan keadilan masyarakat. Sehingga saya sependapat untuk legalitas yang diperluas. Saya pernah baca buku kemarin juga, itu mengenai namanya legalitas material. Gitu. Saya kira itu Pak, karena waktunya terbatas juga. Kemudian dari fraksi Gerindra, apa motivasi untuk menjadi hakim agung? Tentunya yang pertama, dasar pertama ini setiap hakim ingin bercita-cita jadi hakim agung. Itu pasti. Karena dari tingkatan jadi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, akhirnya tingkat kasasi. Dan tentunya harus memenuhi syaratan tertentu. Kenapa saya memilih kamar pidana? Pertama, saya memang berlatar belakang waktu hukum pidana. Di F1 saya pidana, waktu S2 saya juga pidana. Kemudian karena itu saya sering bertugas di daerah, kebanyakan kasus-kasus pidana yang paling banyak daripada kasus perdata. Dan itu menurut saya juga sesuai dengan spesialisasi saya waktu kuliah dan S1 maupun S2. Kemudian apa yang akan dilakukan? Tentunya andai kata jadi hakim agung, tentunya saya sebagai hakim tentunya tidak mempunyai jabatan struktural. Jadi fungsional, jadi tugas saya menerima, memeriksa, memutus perkara. Untuk itu saya akan mendukung visi dari Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, dengan misi, yaitu misi yang kedua. Kalau pertama kemandirian Badan Peradilan, misi yang kedua memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan. Itu yang saya utama, memberikan keadilan pada para pencari keadilan. Gitu. Saya kira itu yang memotivasi, kemudian apa yang harus saya lakukan. Kemudian kalau bisa itu sekarang zamannya IT, jadi saya tahu beban Mahkamah Agung itu berat. Itu saya punya pikiran bahwa akan membuat suatu aplikasi khusus majelis, sehingga karena banyaknya perkara, dimanapun kita bisa menggunakan aplikasi itu untuk menelaah perkara-perkara yang dibebankan pada saya maupun majelis, sehingga aplikasi itu bisa, hakimnya itu bisa merubah, kalau bikin advice blast, tapi untuk panitera pengganti maupun klerk yang juru membantu panitera pengganti tidak bisa. Sehingga kemandirian hakim itu maksudnya tidak bisa memalsu putusan. Itu cuma angan-angan aja. Jadi, dan itu untuk mempercepat proses di Mahkamah Agung, proses, karena ya mohon maaf memang masih ada keterlambatan dalam proses penyelesaian perkara. Saya kira itu Pak dan Ibu fraksi Gerindra yang terhormat. Kemudian dari Nasdem, fraksi Nasdem, mohon maaf Bu ya, itu ada kasus di Kalimantan Tengah ya Bu ya. Saya mohon maaf, saya tidak membahas kasus, tapi ini sifatnya umum. Ada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1644 K-PIB tahun 1988. Itu menyatakan bahwa intinya pada pokoknya tindak pidana yang sudah diselesaikan oleh pemuka adat, perangkat adat, dan sudah dijatuhi reaksi adat. Reaksi adat itu maksudnya sudah dijatuhi hukum adatnya. Itu andai kata diajukan ke pengadilan, itu harus dinyatakan tidak dapat diterima. Karena yang dikhawatirkan ada dua hukuman yang akan diterima oleh terdakwa tadi. Itu ada jurisprudensi Mahkamah Agung. Saya kira itu. Memang ada dua versi di pengadilan yang sekarang ini masih berjalan. Yang satu menyatakan tidak dapat terima kalau perkara itu masuk ke pengadilan, itu penyelesaian yang telah dilakukan oleh penyelesaian adat tadi itu dijadikan
hal-hal yang meringankan, bukan hal-hal memberatkan. Jadi hal-hal yang meringankan itu selama praktek ini itu yang terjadi. Dan juga saya pun pernah menangani seperti itu waktu saya bertugas di Irian. Saya pernah menangani itu menjadi hal-hal yang meringankan kalau itu ada padanannya dengan hukum pidana. Saya kira itu Ibu, itu saya tidak mengomentari putusan, tapi pada prinsipnya seperti itu. Ada jurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian yang ini juga menjawab dengan dari fraksi PKS, apakah peraturan bersama sebagai payung hukum apa tidak undang-undang? Kemudian tadi juga dari fraksi Nasdem, mungkin undang-undang, kalau undang-undang sama peraturan bersama itu tinggi mana? Yang jelas tinggi undang-undang. Jadi saya bermaksud di sini itu, kemarin karena spontanitas, itu judulnya itu pilihan, jadi kita ngambil amplop, mendapat itu, saya langsung terinspirasi seperti itu. Jadi untuk mempercepat proses, supaya bagaimana restoratif justice ini juga, karena kalau sudah ditangani hukum adat, tentunya tidak diajukan ke pengadilan lagi, jadi berkurang beban pengadilan. Maka diperlukan adanya peraturan bersama untuk adanya sebagai pedoman di dalam pelaksanaan ini. Jadi kalau antara undang-undang dan peraturan bersama tentunya jauh lebih tinggi kedudukannya dengan peraturan bersama. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 mengenai susunan peraturan perundang-undangan, pertama ketetapan MPR, Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, kemudian Undang-Undang atau Perpu ini tingkatan ketiga. Saya kira jauh lebih tinggi Undang-Undang. Kemudian dari fraksi Golkar, contoh pidana ringan. Nah, ini pidana ringan. Kalau ada padanannya dengan KUHP, maka hukuman tadi yang berlaku ada disepadankan dengan KUHP. Tapi kalau tidak ada padanannya, maka hukuman yang bisa dijatuhkan paling tinggi 3 bulan dan denda Rp500 tadi. Kemudian contoh pidana ringan, saya teringat ini sudah pada tahun sekitar 1600 tahun 1600 di Sumatera Selatan itu ada buku Simbur Cahaya. Simbur Cahaya itu mengatur di situ ada tindak pidana ringan, maksudnya kalau nyenggol perempuan, naruh gawe namanya, itu didenda Rp2. Kalau misalnya nyenggolnya lebih agak ke atas lagi, itu Rp4. Kalau di atas lengan, itu Rp6. Itu ada di buku Simbur Cahaya di waktu kerajaan Palembang Darussalam. Seingat saya itu ada hukum pidana. Jadi hukum yang pidana ringan tadi ya, yang dimaksud tadi itu contoh-contohnya seperti itu. Kemudian KDRT, ringan atau berat. Nah, karena sudah ada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, berarti sudah ada padanannya di situ. Ada padanannya, berarti yang dipakai adalah hukum KDRT yang sudah ada padannya tadi hukumannya. Kemudian keyakinan hakim, pelaku-pelaku ini tidak akan mengulangi perbuatannya. Ini yang pernah saya alami. Karena ini hukum adat lokal dengan kearifan lokal, dia tentunya nilai-nilai keadilan itu memang untuk masyarakat adat segitu. Sehingga kalau andai kata pelaku ini mengulangi perbuatannya, tidak mengulangi perbuatannya, biasanya ada namanya kalau di versi itu ada
mediasi penal. Jadi hukum yang telah diputuskan oleh kepala adat itu dianggap sudah adil menurut hukum adat itu. Kalau ada yang misalnya melakukan tindak pidana lagi, ya tentunya akan dijatuhi, akan diproses sesuai dengan hukum adat yang terjadi di situ, dan tentunya kepala adat lagi yang akan memberikan putusannya. Biasanya yang saya pernah alami itu, yang pernah ke pengadilan itu, kalau sudah diselesaikan adat itu, semua itu saling menerima sampai nangis, kalau bisa jangan dihukum gitu. Karena memang sesuai dengan kearifan lokal di situ, memang betul hukum adat itu memang masih hidup dan diakui, dihargai oleh masyarakat ada di situ. Kemudian dari PDIP mengenai betapa banyaknya kasus pidana secara keliru. Ini ada dulu pernah saya juga mengikuti peradilan sesat, yaitu mengenai Sengkonkarta, pembunuhan yang berapa puluh tahun baru ada yang mengaku bahwa dia adalah yang membunuhnya. Iya, gitu. Saya mengikuti. Itu memang ada bagaimana cara saya untuk supaya mengetahui. Ini kan kita sudah diatur di dalam KUHP bahwa untuk memeriksa saksi itu harus didasarkan pada persesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, antara saksi dengan barang bukti, sehingga ada keyakinan bahwa memang peristiwa itu terjadi. Tapi kalau memang itu rekayasa, mohon maaf Bapak ya, itu sampai hakim menjatuhkan putusan itu dan baru diketahui karena ada pelakunya, saya ya mohon maaf itu keyakinan hakim. Tapi yang jelas di KUHP sudah diatur untuk menentukan nilai kesaksian itu harus dibandingkan dengan saksi, dihubungkan dengan saksi satu dengan yang lain, dengan barang bukti, dan keadaan-keadaan yang lainnya. Saya kira itu, Bapak. Kemudian... Maaf ya, saya ingatkan waktu tinggal 2 menit. Iya. Ini Bapak mengenai tadi lebih baik membebaskan 1.000 orang yang tidak bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Menurut saya kita sekarang tidak bisa seperti itu Bapak, karena kita harus mengadili itu sesuai dengan fakta hukum yang ada. Gitu. Kalau ada keraguan, kan sudah ada. Kalau keraguan dikenakan peraturan atau ketentuan yang paling menguntungkan terdakwa, paling meringankan terdakwa. Tapi tentunya dengan alat bukti yang cukup, minimal 2 alat bukti. Bukan seenaknya kita membebaskan terdakwa, tapi kita harus hati-hati bahwa yang salah itu memang harus dinyatakan salah, yang benar memang harus dibebaskan. Tidak bisa seenaknya 1.000. Itu malah justru menurut saya sekarang kurang tepat. Karena hakim harus teliti dalam melakukan pemeriksaan di persidangan. Sehingga fakta hukum yang disimpulkan itu sesuai fakta hukum yang sebenarnya. Saya kira itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Calon Hakim Agung Afiantara SH. Selanjutnya kami meminta pada calon untuk menandatangani surat pernyataan. Silakan Pak yang di depan itu. Baik,
Dengan selesainya penandatangan surat pernyataan, kami atas nama Komisi 3 mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Afiantara sebagai calon Hakim Agung atas undangan kami. Selanjutnya kami persilakan Bapak untuk meninggalkan tempat. Terima kasih, Pak. Perkenankan saya sebelum meninggalkan ruang rapat ini, saya mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak. Cuman kurang semangat aja kelihatannya Pak hari ini. Tapi sehat ya, Pak ya? Alhamdulillah sehat. Silakan.